Berhenti habiskan uang untuk hal ini, dan kamu jadi kaya dalam 6 bulan. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Bayangkan kamu bangun di pagi hari, buka rekening, dan tiba-tiba lihat saldo yang selama ini cuma jadi impian. Bukan karena dapat warisan, bukan juga karena menang undian, tapi karena kamu berhenti menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak penting. Percaya atau enggak, kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele bisa jadi penghalang terbesar menuju kebebasan finansial. Dalam video ini, saya akan tunjukkan ke kamu bagaimana menghentikan satu kebiasaan ini bisa bikin kamu jadi lebih kaya, bahkan dalam waktu 6 bulan saja. Kedengarannya mustahil, tonton sampai akhir dan buktikan sendiri. Tapi sebelum mulai, silahkan subscribe dulu channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Banyak orang tidak sadar bahwa menjadi kaya itu bukan cuma soal cari uang lebih banyak, tapi juga soal menghentikan kebocoran keuangan kecil yang sering luput dari perhatian. Saya sering dengar keluhan, gaji habis terus tiap bulan, atau nggak bisa nabung. Padahal seringkali masalahnya bukan karena gaji yang terlalu kecil, tapi karena kebiasaan mengatur uang yang kurang bijak. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini perlahan-lahan menguras isi rekening. Saya sudah sering lihat orang-orang yang sebenarnya punya penghasilan cukup, tapi tetap merasa hidupnya pas-pasan karena pengeluaran kecil yang nggak dikontrol. Lama-lama, pengeluaran kecil ini menumpuk dan jadi jumlah yang besar, dan baru disadari ketika uang sudah benar-benar menipis. Salah satu penyebab utama dari bocornya keuangan adalah pengeluaran harian yang kelihatannya sepele. Misalnya beli minuman mahal, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau beli barang karena tergoda diskon. Semua itu kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulkan, bisa bikin pengeluaran membengkak. Banyak orang gak sadar bahwa mereka bukan jatuh miskin karena satu kesalahan besar, tapi karena kebocoran uang kecil yang terjadi terus-menerus. Misalnya, kalau kamu rutin beli kopi seharga Rp50.000 setiap hari, berarti dalam sebulan kamu habiskan Rp1.500.000. Dalam setahun jadi Rp18 juta. Sekarang bayangkan kalau uang itu kamu investasikan. Dengan hasil investasi 10% per tahun, dalam 10 tahun bisa jadi lebih dari Rp300 juta. Sekarang tanya diri sendiri, apakah benar-benar perlu beli kopi setiap hari, padahal kamu bisa bikin sendiri di rumah dengan biaya yang jauh lebih murah? Dan ini nggak cuma soal kopi. Coba cek aplikasi di ponselmu. Berapa banyak layanan berlangganan yang kamu punya tapi nggak pernah dipakai? Mungkin ada langganan streaming, aplikasi editing, kursus online yang awalnya kelihatan menarik tapi akhirnya cuma jadi pajangan. Bayangkan kalau semua langganan ini ditotal. Mungkin kamu habiskan Rp100.000 di sini, Rp150.000 di sana, Rp200.000 di tempat lain. Dalam sebulan bisa jutaan rupiah, dan dalam beberapa tahun nilainya bisa ratusan juta. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah belanja karena emosi. Misalnya, beli barang karena lagi stres, bosan, atau cuma karena pengin. Padahal barangnya nggak terlalu dibutuhkan. Ini juga termasuk salah satu kebiasaan yang bikin keuangan bocor pelan-pelan. Banyak orang sering membeli barang atau melakukan pengeluaran hanya untuk kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Kebiasaan ini, meskipun terdengar sepele, dapat berakumulasi dan menjadi hambatan utama bagi banyak orang dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak orang menghabiskan uang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi karena mencari kebahagiaan sesaat. Mereka membeli sepatu baru untuk merasa lebih baik, pakaian baru untuk mengesankan orang lain, atau makan malam mahal setelah seharian penuh dengan tekanan. Namun, kebahagiaan yang diperoleh dari pembelian tersebut hanya bersifat sementara kerugian finansial yang timbul bisa bertahan dalam jangka panjang. Saya pernah melihat teman-teman dengan penghasilan tinggi, tetapi tidak memiliki tabungan karena kebiasaan belanja impulsif ini. Mereka tidak berbelanja berdasarkan nilai nyata dari barang tersebut, melainkan berdasarkan apa yang mereka pikir barang itu dapat berikan secara emosional. Pada akhirnya, mereka tidak pernah merasa puas dan terus-menerus ingin membeli lebih banyak. Apa yang terjadi jika kita hidup seperti ini? Salah satunya adalah kita akan terjebak dalam utang. Tak jarang, kebiasaan belanja impulsif ini membuat orang memutuskan untuk membeli barang dengan cicilan. Ini bisa menjadi kesalahan besar berikutnya. Mencicil pembelian seringkali menciptakan ilusi bahwa barang tersebut lebih terjangkau. Padahal, pada akhirnya, kita akan membayar jauh lebih mahal untuk barang yang sama. Dan lebih buruk lagi, kita mengorbankan pendapatan masa depan untuk sesuatu yang nilainya telah turun sejak dibeli.
Sebuah studi dari Universitas Chicago menunjukkan bahwa orang yang menggunakan kartu kredit menghabiskan rata-rata 12% lebih banyak dibandingkan mereka yang membayar dengan uang tunai. Mengapa demikian? Karena uang digital terasa tidak nyata bagi kita. Saat kita membayar dengan uang tunai, kita langsung merasakan dampak dari pengeluaran tersebut. Sedangkan saat menggesek kartu kredit, kita merasa seolah-olah tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hal ini menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan bisa menghambat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Sebagai tantangan, coba ambil kertas dan pena atau gunakan aplikasi di ponsel, lalu catat semua pengeluaran kecil selama seminggu, dari biaya fotokopi hingga langganan aplikasi yang terlupakan. Setelah seminggu, jumlahkan semuanya dan kalikan dengan 12 bulan. Kamu mungkin akan terkejut melihat berapa banyak uang yang hilang begitu saja tanpa disadari. Bagaimana jika uang itu bisa diinvestasikan? Jika uang itu bekerja untuk kamu, daripada lenyap begitu saja. Langkah pertama untuk menjadi kaya bukanlah dengan menghasilkan lebih banyak uang, melainkan dengan menghentikan kebocoran uang yang sudah kamu miliki. Salah satu jebakan finansial terbesar adalah kebiasaan menghabiskan uang untuk mencoba mengesankan orang lain. Ini terjadi setiap saat, baik itu membeli pakaian bermerek, mobil mewah, mengadakan pesta mahal, atau makan di restoran eksklusif. Semua itu sering dilakukan bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena kita ingin dilihat dengan cara tertentu. Masalahnya adalah, ketika kita berusaha terlihat kaya, kita justru semakin menjauh dari kekayaan sejati. Berapa kali Anda melihat seseorang yang mengendarai mobil mewah tetapi masih tinggal di rumah kontrakan? Atau seseorang yang mengikuti tren mode terbaru tetapi memiliki utang kartu kredit yang menggunung? Ceritanya selalu sama, yaitu, keinginan untuk terlihat kaya justru mencegah orang untuk menjadi kaya sejati. Pakaian mahal, seperti sebuah kemeja desainer yang bisa berharga ratusan atau ribuan ribu rupiah, pada akhirnya tidak memberikan perbedaan signifikan kecuali jika kamu benar-benar menyukai kualitasnya. Namun, jika kamu membeli pakaian mahal hanya untuk menunjukkan mereknya agar orang lain menganggap kamu kaya, kamu sedang menipu diri sendiri. Pakaian mahal tidak membuat kamu kaya, justru pakaian tersebut bisa menguras keuanganmu. Saya sendiri tidak menghabiskan uang untuk membeli pakaian mewah. Jas yang saya kenakan bukan dari desainer terkenal, bukan karena saya tidak mampu membelinya, tetapi karena saya tidak merasa itu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kamu mengelola uangmu, bukan apa yang kamu kenakan. Mari kita bahas soal mobil. Ini salah satu kesalahan finansial terbesar yang sering saya lihat. Banyak orang membeli mobil mewah dengan kredit dan merasa bahwa mereka sedang berinvestasi. Padahal, mobil adalah liabilitas, bukan aset. Begitu kamu keluar dari dealer, mobil tersebut langsung kehilangan nilai. Kecuali pekerjaanmu memang membutuhkan mobil premium untuk membangun kepercayaan. Seperti seorang eksekutif, menghabiskan banyak uang untuk kendaraan adalah kesalahan besar yang bisa menghambat kebebasan finansialmu. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah kisah Mike Tyson. Meskipun dia menghasilkan ratusan juta dolar sepanjang karirnya, dia kehilangan semuanya karena gaya hidup mewahnya. Tyson membeli rumah besar, mobil mewah, bahkan hewan eksotis, dan pada akhirnya dia bangkrut. Ini bukan hanya terjadi pada orang yang memiliki kekayaan besar, tetapi juga pada orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi namun menghabiskannya untuk gaya hidup yang mewah. Kebiasaan hidup di luar kemampuan juga menjadi kesalahan yang menghambat keuangan. Banyak orang yang mulai mendapatkan penghasilan lebih tinggi, tetapi langsung meningkatkan pengeluarannya, bukannya menabung atau berinvestasi. Mereka berpindah ke rumah yang lebih besar, membeli ponsel baru setiap tahun, dan lebih sering bepergian. Mereka menghabiskan uang seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Namun kenyataannya, uang tidak akan bertahan selamanya. Jika kamu terus menghabiskan semua yang kamu hasilkan, tidak peduli seberapa besar gajimu, kamu tidak akan pernah benar-benar kaya. Salah satu aturan keuangan terpenting adalah selalu hidup di bawah kemampuanmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan, kamu harus selalu mengeluarkan lebih sedikit dari itu. Perbedaan utama antara mereka yang menjadi kaya dan mereka yang terjebak dalam utang ada di sini. Selain itu, kesalahan besar lainnya yang menghambat seseorang mencapai kebebasan finansial adalah tidak berinvestasi untuk masa depan. Uang yang hanya disimpan tanpa berkembang tidak akan bekerja untukmu. Dan uang yang hanya digunakan untuk mempertahankan penampilan kaya tidak akan memberimu stabilitas finansial. Keamanan finansial sejati terletak pada kemampuan untuk membuat uangmu bekerja untukmu, yaitu melalui investasi dan pengelolaan aset yang baik. Kamu perlu memahami cara meningkatkan penghasilanmu, bukan hanya menghabiskannya. Sekarang, saya ingin menantang kamu untuk eksperimen selama 30 hari ke depan. Setiap kali kamu merasa ingin membeli sesuatu yang mahal hanya untuk terlihat lebih sukses,
Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Dan apakah ini akan memberikan nilai nyata dalam hidup saya, atau hanya untuk mengesankan orang lain? Jika jawabannya adalah hanya untuk status, maka jangan dibeli. Alihkan uang tersebut untuk berinvestasi. Setelah 1 bulan, periksa akunmu dan lihat perbedaannya. Saya yakin kamu akan terkejut dengan hasilnya. Jalan menuju kekayaan bukanlah dengan terlihat kaya, tetapi dengan membuat keputusan cerdas dan bijak. Jika kamu mulai menerapkannya hari ini, masa depan keuanganmu akan berterima kasih. Selain itu, kebiasaan seperti makan di luar atau membeli barang mahal juga bisa menjadi jebakan pengeluaran yang tak terlihat, yang lama-kelamaan menggerogoti tabunganmu. Jika Anda menyadari kebiasaan ini, kamu bisa mulai merencanakan pengeluaran dengan lebih bijak dan menyisihkan uang tersebut untuk berinvestasi. Perencanaan adalah kunci utama dalam mengelola keuangan. Dengan perencanaan yang matang, kamu bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memaksimalkan potensi uangmu untuk masa depan yang lebih baik. Semua perubahan kecil ini dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Jadi, mulailah untuk memperlakukan uang dengan rasa hormat, dan Anda akan melihat perbedaannya. Ingat, menjadi kaya bukan hanya soal berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi soal seberapa bijak kamu mengelolanya. Banyak orang gagal bukan karena gaji kecil, tapi karena kebiasaan kecil yang terus menguras keuangan mereka. Sekarang kamu sudah tahu apa saja yang harus dihentikan. Pertanyaannya, beranikah kamu memulainya hari ini? Kalau kamu serius ingin memperbaiki hidup finansial, dan jadi 1% lebih pintar setiap hari, jangan berhenti di sini. Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat lebih banyak inspirasi hidup, yang akan membawa kamu lebih dekat ke kebebasan finansial yang selama ini kamu impikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.